Apa kata orang-orang kafir ini? Kita akan serang Muhammad dan sahabatnya di saat mereka melakukan satu amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Maksudnya Bapak, sholat jamaah. Jadi Rasulullah tahu ini tidak mungkin Ali tidak datang, karena bagi sahabat sholat berjamaah ini lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Jadi kita coba mengingat kembali kenapa orang yang rajin sholat berjamaah itu banyak yang hidupnya juga gelisah, di dalam masjid juga jiwanya tidak tenang. Jadi disinilah Pak, ternyata setiap amalan itu dia berkait satu dengan yang lainnya. Barangkali ada kita dikena sholat jamaahnya udah bagus, tetapi ada mengena ke yang lain sehingga fatal akibatnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat riwayat ketika Rasulullah SAW akan mendirikan sholat subuh berjamaah. Rasulullah melakukan absensi di setiap subuh itu. Melihatlah Rasulullah ke belakang Bapak Ibu, diperhatikan dari ujung ke ujung siapa yang belum datang. Jadi fungsi imam menengok ke belakang itulah sebetulnya itu Pak, sambil melihat jamaah tetapnya, mana nih yang belum datang siapa. Ternyata yang tidak datang subuh itu adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sementara kita tahu nilai sholat subuh berjamaah bagi sahabat atau sholat jamaah lainnya itu Pak, dalam sebuah riwayat, di saat bertemu pasukan muslim dan kafir, apa kata orang-orang kafir ini? Kita akan serang Muhammad dan sahabatnya di saat mereka melakukan satu amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Maksudnya Bapak, sholat jamaah. Jadi Rasulullah tahu ini tidak mungkin Ali tidak datang, karena bagi sahabat sholat berjamaah ini lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Perkataan orang kafir ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka akan menyerang kalian di saat kalian melaksanakan sholat berjamaah. Maka Rasulullah langsung membagi dua saf. Ketika saf pertama sujud, saf yang di belakang memegang senjata, mengawasi lawan. Ternyata tidak membatalkan sholat, sambil memegang senjata. Setelah selesai yang di depan naik, yang di belakang pula sujud, yang depan pula yang menjaganya. Setelah itu baru pindah posisi, yang belakang ke depan belakang. Disitulah bingung orang kafir bagaimana mau nyerang. Ternyata dalam keadaan sholat berjamaah pun kesiagaan umat Islam tetap tinggi rupanya. Dan di sini pula kita tahu separah apapun keadaan, ternyata umat Islam pada masa lalu tidak meninggalkan sholat berjamaah sekalipun dalam keadaan perang. Begitulah cintanya para sahabat terhadap sholat berjamaah ini. Jadi Rasulullah yakin tidak mungkin Ali tidak datang. Tapi terlalu lama menunggu Bapak Ibu, dikhawatirkan waktu sholat subuh habis. Maka kata Rasulullah, ya sudah kita mulai saja sholatnya. Rakaat pertama selesai, Rasulullah sujud, naik rakaat yang kedua. Begitu Rasulullah rukuk di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril, ditahanlah punggung Rasulullah. Kata malaikat Jibril, tunggu Ali ya Rasulullah. Nah berarti disuruh nunggu Ali di saat rukuk itu Pak, ditahan, nggak bisa i'tidal Rasulullah. Dari hadis inilah yang menjadi dasar apabila imam kita dapati dalam keadaan rukuk di saat kita masbuk, maka kita langsung takbir, langsung rukuk, sudah dapat satu rakaat. Tidak perlu mengulang lagi dan tidak perlu harus membaca Al-Fatihah. Pokoknya itulah keistimewaannya Bapak Ibu. Asal nampak imam rukuk, langsung takbir, langsung rukuk, sudah dapat satu rakaat. Tapi jangan setiap waktu sholat buat macam ini Pak.
Tahu dia imam panjang ayat, duduk di teras dulu. Apa Bapak duduk teras Pak? Nunggu imam ruku. Jadi kadang orang Pak bisa melari-larikan hadis ini sesuai dengan selera dia. Itu kadang yang bahaya, itu ceramah nih Pak. Kalau sempat orang ngambilnya seperti itu, ini akibatnya. Kan banyak kadang yang salah pengertian ya Pak ya terhadap hadis. Contohnya yang pernah saya bilang dulu Bu, ada orang ahli ibadah beribadah selama 70 tahun, berzina selama 7 hari, terus dikasihnya makan orang lapar dengan sepotong roti. Di akhirat kata Rasulullah ditimbang amalnya 70 tahun ibadah dengan 7 hari berbuat zina. Ternyata lebih berat dosa zina yang 7 hari ini, tenggelam amal ibadahnya yang 70 tahun. Tapi ketika yang zina ini ditimbang dengan sepotong roti yang dia berikan kepada orang lapar itu, ternyata lebih berat timbangan memberi makan orang lapar ini di sisi Allah daripada dosa zinanya yang 7 hari. Salah orang mengartikan gawat tuh Pak. Rupa gitu kata Ustadz Bang. Pokok habis abang berzina 7 hari, abang cari orang lapar kasih dia makan. Kena saya nanti. Jadi berita gembira sama dia Pak, hadis-hadis macam ini. Enak kita nih, aman nampak ini. Ya enak, undang lo Ustadz Nazril itu terus aja di aliran sesat saya jadinya Pak. Gara-gara saya. Dulu kejadian nih Pak, di Jondol Bu, saya di Masjid Al-Huda Lokomotif, akhirnya nyebarnya itu beritanya Pak. Ada seorang pelacur, kan pakai toa masjid nih Pak, keluar. Dia kehausan di padang pasir. Dengan susah payah dia turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatu kulitnya. Begitu dia sampai ke atas, belum sempat dia minum, dia melihat ada anjing yang kehausan. Dia beri minum anjing itu. Kata Rasulullah, Allah ampuni dosa perempuan nakal itu. Yang tersebar jadi di luar apa Bu? Habis kita berzina malam, kasih anjing minum. Itulah jadinya Pak. Ngeri Bu. Maka harus cepat dipatah langsung. Jangan gara-gara hadis ini sahih, Bapak tahu Jumat panjang ayat Pak kan? Ayat sejadah santai dulu Bu kan. Rakaat pertama udah aman kan, langsung sujud, tunggu rakaat kedua, dapat ruku. Itulah yang diajarkannya nanti bukan anak-anak. Pokok kalau hari Jumat tuh capek kalian, duduk dulu luar. Pokok pas imam ruku udah habis ayat pertama udah sujud, orang tegak, rakaat itu tuh udah dapat satu rakaat tuh. Memang betul, tapi salah dalam mengamalkannya. Sama dengan gini Bu, ibu batuk di saat sholat tidak membatalkan sholat, tetapi kalau batuk guna memberi isyarat agar imam mempercepat ayatnya, itu dianggap ngomong. Itu batal Pak. Dan itu yang paling banyak terjadi. Lama ilmu tahiyat Bu ya. Pertama ramah batuk ibu nih Pak. Itu udah tiga-tiga tuh, satu sana sini, satu sini situ. Enggak juga baru itu berhenti imam besok tuh. Kalau udah macam itu batuk Pak, berhenti imam besok. Nak ganti langsung tuh. Bapak ketawa karena nyata Pak kan. Kalau enggak pasti Bapak diam aja. Itu Bu. Jadi ini ditahan punggung Rasulullah untuk menunggu Ali masuk. Saking lamanya Rasulullah ruku di rakaat yang kedua itu Pak, jamaah yang di belakang gelisah sehingga mereka ada yang mengintip Rasulullah. Jadi hampir merata ngintip, ada apa? Masih ruku balik. Dan ini juga yang menjadi dasar apabila imam terlalu lama pada gerakan yang tidak terlihat oleh jamaah, maka jamaah dianjurkan untuk mengintipnya karena takut terjadi apa-apa pada diri imam itu. Kalau sempat nak Bapak Ibu ngintip, terjadilah peristiwa macam di Masjid Taqwa beberapa tahun yang lalu. Ustadz nih dia ceramah maghrib sampai isya juga. Cuman jamaah memberikan kehormatan kepada Ustadz itu untuk menjadi imam waktu maghrib. Saat itu laptop barang langka, orang belum banyak yang punya laptop. Ustadz tuh pakai laptop dia Pak.
pintu depan Masjid Taqwa dekat imam itu belum siap, jadi terbuka. Ditaruh ustaz itulah laptopnya dekat pintu itu. Pas sujud terakhir datang maling, Bu. Dimalingnya lah laptop ustaz tu. Sedang sujud itulah dikejar ustaz tu maling tu. Wah, tertinggallah jamaah dalam keadaan sujud. Memerah-merah muka jamaah waktu itu. Itu kalau ditanya Pak, pokoknya heboh dulu Pak. Sederet dari Masjid Taqwa, masjid di Jalan Imam Bonjol. Udah itu aja lah pembahasan orang imam ngejar maling tertinggal jamaah. Jadi harus diintip Pak. Nah, jangan sampai tidak diintip Bu. Karena kalau tidak diintip nanti kita kan tidak tahu Pak apa yang terjadi sama imam. Nah, jadi udah dua itu Bu ya, berarti dalam hadis ini pelajarannya. Nah, begitu Ali masuk, Ali takbir, Ali langsung ruku, barulah malaikat Jibril melepaskan tekanannya. Nah, tidaklah Ali sampailah akhir salam, disitulah ribut jamaah. Kenapa sholat subuhmu berbeda dari yang biasa ya Rasulullah? Mengapa engkau terlalu lama ruku di rakaat yang kedua? Menimbulkan kekhawatiran dalam diri kami. Jadi sampai kami tadi mengintip-ngintip karena takut terjadi apa-apa pada dirimu. Kata Rasulullah, aku pun tidak tahu. Di saat aku rukuk di rakaat yang kedua tadi, malaikat Jibril turun menahan punggungku, katanya tunggu Ali. Jadi kita tunggu dulu Ali selesai. Pasti Ali yang tahu nih, kenapa sampai malaikat Jibril menahan punggungku. Setelah Ali selesai dipanggil oleh Rasulullah, wahai Ali, apa yang menyebabkan engkau terlambat datang subuh ini sampai malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua? Kata Ali, ketika aku melangkahkan kaki menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua berjalan di depanku tertatih-tatih. Karena engkau mengajarkan kepada kami untuk memuliakan orang tua, maka aku tidak mau mendahului langkahnya. Rupanya ini yang banyak kena orang Pak. Sholat jamaah rajin, tapi tidak memuliakan orang tua. Jadi itu gandengnya itu Bapak Ibu. Kalau enggak bisa Pak. Taruh itulah kita udah rajin sholat. Berarti pelajarannya apa Bu? Kedudukan menghormati orang tua dengan sholat berjamaah itu sama Pak. Sholat jamaah penting, ternyata menghormati orang tua juga penting. Jadi saya kalau melihat orang Bu rajin sholat jamaah, hidupnya susah, masalahnya banyak, saya pasti nembaknya ke situ Pak. Ada terkecil hati orang tua ada. Karena kan yang membuat kecil hati orang tua ini banyak di zaman sekarang nih Pak. Apa kata Rasulullah? Salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Tahu Bapak Ibu maksudnya? Dia suami istri kerja, anaknya ndak ada jaga, ibu jadi pembantunya. Itulah ibu yang melahirkan tuannya. Berdua-dualah sama atuk tuh, ibu mandikan, atuk ngajak main, tengah-tengah napa satu nih Pak, cucu macam ulat lah kelakuannya Bu. Naik tangga masjid, turun tangga. Kalau untuk bersenang-senang sama cucu tidak ada masalah, dia punya babysitter, nenek kakek tukang nengok-nengok, kan tidak apa. Cuman dalam kenyataannya tidak seperti itu Pak. Ada yang ibunya ngomong ke anaknya, mama ini udah tua nak, tidak sanggup mama ngasuh anak kau, pulanglah mama ke kampung ya. Tidak masalah sih Ma, yang penting kalau mama pulang kami minta maaf tidak bisa ngirim bulanan lagi karena kami menggaji pembantu. Berarti positif lah, berarti emaknya adalah pembantu. Itu dalam kenyataan itu seperti itu Pak. Jadi saya yakin di antara Bapak Ibu pasti sekarang mikir dalam hati, aku ditembak ustadz ini nampaknya. Nenek bilang kami ridho ustadz, kan cucu kami. Nenek ridho, Allah yang enggak, itu masalahnya. Jadi jangan dia, kadang kan gini, kasih sayang nenek dan kakek ke cucu itu kan berkali lipat anak Pak. Jadi kan udah tinggal rumah, enggak usah lagi pindahlah kalian lagi ke lengang lah emak di rumah nih. Itu tuh yang membahayakan tuh.
Itu yang membahayakan tuh Pak. Karena apa Bu ya? Kadang yang namanya nenek ini dibujuk-bujuk cucu minta es, tentu tidak tahan Pak kan, dikasih es. Pilek lah cucunya nih, pulang anak kerja mama nih dikasih juga es, dilawannya lah emaknya Pak. Banyak masalahnya. Jadi ini yang fenomena ini yang paling banyak terjadi nih Pak. Sampai saya coba mengingat Bu, waktu zaman bapak ibu dulu, anak banyak yang kerja, cuman bapak bisa sarjana anak semuanya, berkah hidup orang Pak. Sekarang kerja suami istri anak satu, tidak cukup duitnya Pak, payah hidupnya. Kadang bapaknya lah nolong lagi, bapak kakek neneknya yang nolong ekonomi dia Bu. Dia orang Minang tapi pemarga jadinya, marganya Panandehan jadinya Pak. Tandeh bapak mama dibuat. Dan itu banyak loh Pak terjadi gitu. Jadi memang nih harus tersindir anak-anak durhaka nih sedikit nih Bu. Kalau ndak itu susah nanti hidupnya Pak. Sholat udah bagus, gaya soleh, hidup risau. Ini pasti ada. Sedangkan Ali aja bukan orang tua kandungnya yang dihormatinya itu Pak. Orang tua ndak kenal. Cuman itu yang diajarkan oleh Rasulullah Bu. Makanya amal itu saling bergandeng, ada pasangannya. Jadi kalau orang yang sudah rajin sholat jamaah, dia harus sangat menghargai orang tuanya. Tapi ada kok orang yang pelawan sama orang tuanya, hidupnya kaya raya, keberkahannya pasti dicabut Pak. Tidak mungkin, tidak. Buktinya apa Bu ya? Saya waktu itu ada ceramah di rumah ibu-ibu. Umur ibu tuh udah lumayan berumur lah Pak, 55 umurnya. Rumah bagus Bu. Maka saya ketika nengok bangunan rumahnya megah tuh sempat juga saya terhayal dalam hati, kalau sempat saya di rumah ini macam film India saya sama istri saya. Sembunyi balik pot itu, keluar di pot, ada terbayang tuh Pak. Bapak-bapak perlu tahu apa kata Rasulullah Bu. Permainan yang tidak sia-sia dalam Islam itu berenang, berkuda, memanah, kemudian bercanda dengan istri. Itu dianggap ibadah loh Pak. Bercanda dengan istri itu, bapak sama istri orang ramah Bapak. Terbuka Pak. Saya itu kadang-kadang itu enak kita di lapangan ini tahu kita Bu, Bapak. Sama istri orang bukan main ramah lagi. Sama istri sendiri, kalau istri orang, Kak sehat, jangan sampai terlambat makan Kak, nanti sakit perut Kakak macam minggu lalu. Pasti istri ngomong, Bang sakit perut aku, kok makan juga cabai itu lagi, tidak jerah-jerah, lain ada. Berubahlah tuh Pak ya. Saya langsung nuduh aja Bu, karena saya tahu bahwa Bapak ini kok ketawa, berarti aku betul ya, aku betul lah. Nah kemudian Pak, habis saya ceramah, ibu tuh ngajak saya ngobrol. Ustadz, saya bukan meninggi-ninggi nih Ustadz. Nah ini karena saya mau bertanya, kata. Saya ini sudah melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah dikasih rezeki sudah 2 kali. Umroh nih Ustadz hampir tiap tahun. Saya rajin puasa sunnah Senin Kamis, sholat malam rajin. Nah pertanyaan saya tuh Ustadz, saya nih kok gelisah orangnya, tidak pernah tenang jiwa saya. Malam untuk menenangkan jiwa itu Ustaz, saya bawa zikir, tidak juga pengaruh. Saya bawa sholat malam, tidak juga pengaruh. Pokoknya ketakutan aja Ustaz, tapi kita tidak tahu apa yang kita takutkan. Saya ingatlah Bu, kata dokter, kalau HB kita di bawah 12, kita akan merasakan gelisah, takut, tapi kita tidak tahu apa yang kita takutkan, kita tidak tahu apa yang kita gelisahkan. HB Bu di bawah 12 tidak Bu? Tidak Ustaz, HB saya normal. Mudah-mudahan lah Bu, karena amalan soleh Bu ini banyak, mudah-mudahan dapatlah saya jawabannya ini. Nah beberapa minggu berselang, saya ceramah di satu masjid,
Entah mengapa mata saya ini ngarah ke seorang nenek-nenek, Bu, umur sekitar 76 tahun, Pak. Jadi sebanyak itu jamaah asal ke nenek itu lama mata saya, sampai grogi nenek itu, Pak. Memen telekung nenek itu tengoknya saya. Karena di Indonesia ini kan rating nenek-nenek agak tinggi sekarang, Bu. Peminatnya lumayan banyak. Di Sulawesi, Pak, laki-laki umur 20, istrinya umur 65, Bu. Di Jogja, nenek umur 74, suami umur 30, Pak. Yang baru meninggal di Lampung ya, Pak ya, suami umur 16, nenek itu umur 75. Dan betul-betul cinta dia, Bu, sama nenek. Jadi pokok nenek jangan putus asa, Nek. Pokok semangat nenek ya. Ada kok, Nek. Jodoh untuk nenek itu ada. Kemudian habis saya ceramah, Pak, didekati nenek itu saya, Bu. Nah, Ustadz ngapa memandang nenek dari tadi? Saya bilang minta maaf saya, Nek ya. Nengok wajah nenek ingat sejamaah saya, Nek. Namanya Bu Ajah ini umur 55, tinggalnya di daerah. Anak saya tuh, Ustadz. Jumpa saya sama mak kandung ibu yang gelisah tuh, Pak. Gimana dia sama nenek? Tinggal satu kota, Ustadz, jarang menjenguk saya. Tuh, Pak. Menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kadang duduk di rumah sebentar yang diingatnya kucingnya, deh kucing aku belum kasih makan lagi. Yang penting dia kucingnya, Pak, daripada emak. Dan parahnya itu, Ustaz ya, ke adik-adik pelit, ke saya sendiri aja nih ya, minjam duit 700.000 untuk beli obat diabetes menjelang uang pensiun almarhum suami saya keluar, nak mau dia ngasih. Kalau di masyarakat nyumbang ke masjid dekat rumah ngeri, Pak. Ke orang baik minta ampun, Bu. Tapi rupanya ke emaknya, ke adik kandungnya tidak macam itu dia. Sama kita kadang bertetangga baik, Bu. Salut tetangga nengok kita. Pokok kalau ada apa-apa, Pak, pinjam aja mobil saya. Kalau ada perlu-perlu isi minyak bang, Allah macam orang lain gitu. Tapi coba adek yang minjam bang, pinjam mobil bawa emak ke rumah sakit. Kau kalau pakai mobil tengok ampere tuh sedikit. Pandai mengisi itu. Jangan pakai pandai. Itu kadek, Pak. Tapi kalau pencitraannya di tengah masyarakat bagus. Nah, inilah yang namanya istilahnya apa, Bu? Penyakit EII itu, Bu. Emotional Induced Illness. Merasa ada penyakit tapi tidak tahu apa penyakitnya. Itulah tuh, Pak. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasakan seperti ini, ini gejalanya nih mungkin nih, Pak. Karena dua-duanya sama, kaya dua-duanya. Yang satu nih penakut minta ampun, takut mati setiap malam. Mau jongkok dia, mau minta maaf sama emak-emak dah meninggal, Pak. Hidup emaknya tidak mau dia jenguk. Sampai emaknya tidak kenal lagi sama dia baru dia datang. Udah sakrat, Pak, sakratul maut. Baru dia datang emaknya. Hidup kaya raya sekarang, Bu, tapi batin penuh dengan kecemasan, ketakutan tinggi. Gelisah, wajah gelisah. Tiap sebentar masuk rumah sakit, dokter sampai macam merasa bodoh dokter jadinya, Pak, karena tidak ketemu penyakitnya itu. Saya tahu persis tuh, dokter ada terserah aja lah lagi ini kemana dibawa, tidak jelas sakit tidak jumpa. Ini bukti nyata gitu, Bu, secara spiritual. Walaupun saya mengkaitkannya, Pak ya, tapi tidak ada lagi gejala lain rasanya. Amalan soleh dibuat semuanya, naik haji ya, sedekah ya, rupanya inilah nih orang tua itu betul yang kena dia rupanya, Bu. Dan ada juga orang tidak tanggung sayangnya ke orang tuanya, hormat dia tapi hidupnya susah. Nah, anehnya apa, Pak? Hidupnya tuh susah tapi dalam kecukupan, Bu. Itu, Pak, ketemu juga nih, Pak, kita orangnya. Hidup susah, sayang sama orang tua tapi hidup tenang, berkecukupan, rasa tidak pernah ngeluh kekurangan, tidak pernah apa. Itu pula dia dampaknya, Bu. Jadi walaupun miskin tapi hidupnya berkah jadinya. Kalau dalam masa sahabat itu adalah Wais Al-Qarni, hidup susah payah tapi tidak pernah ngeluh, hidupnya cukup-cukup aja. Bahkan apa pengakuan Umar bin Khattab ketika ketemu dia, Bu, kan dia ditanya oleh Umar, rombongan jamaah haji dari Yaman mana? Nunjuk semua. Siapa di antara kalian yang bernama Wais Al-Qarni? Ada kami bawa tapi untuk jaga-jaga ternak aja. Dia agak-agak bodoh orangnya sedikit, khalifah.
Apa kata Khalifah Umar? Tahukah kalian siapa Wais? Berdoa dia selamat kalian 2 kampung. Baru itu kejut orang kampungnya. Karena di tengah masyarakat biasa. Tidak ada dihargai orang, biasa aja dia sholat ke masjid. Pokoknya tidak masuk hitungan dia Pak di tengah masyarakat tuh. Tapi apa pengakuan orang Yaman ketika Wais meninggal Bu? Tidak ada masyarakat yang menyelenggarakannya. Pokok orang pakai baju putih-putih bersih semua menyelenggarakan jenazah Wais. Hidup susah tuh Bu. Disuruh maknya berdoa minta sembuh aja tidak mau dia. Aku ridho dengan penyakit ini maaf. Dia kan penyakit kusta tuh Pak. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar penyakit kau disembuhkan Allah? Malu aku Mak. Aku ridho dengan penyakit ini. Sakit kusta ridho. Ini kita sakit kepala satu RW tahu orang Bu. Buatlah status lagi Pak. Sakit betul kepala ini, agak foto dia megang kepala macam ini selfie ya. Tahu orang semua kita sakit. Wais Al-Qarni kusta ridho. Tapi ketika ditantang ibunya Pak, kau tahu syarat anak masuk surga? Apa itu Mak? Kau harus menurut perintah orang tua. Apa perintah Mak yang tidak aku lakukan? Kau doa ke Allah, minta sembuh penyakit kau ini. Disitulah dia membuktikan dahsyatnya doa anak yang berbakti itu. Ya Allah, ibuku memerintahkanku untuk berdoa. Sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Jika engkau menyembuhkan, tolong sisakan sebesar koin di perutku untuk kenang-kenangan. Ada enggak yang berani doa macam ini Pak? Penyakit minta kenang-kenangan. Itulah yang menjadi tanda oleh Umar dan Ali mengetahui orang yang bernama Wais Al-Qarni. Hidup miskin tapi tidak kekurangan. Sampai sekarang pun ada yang seperti itu Pak. Baktinya, sayangnya ke orang tua luar biasa, tapi hidupnya susah menurut pandangan orang. Padahal hidupnya penuh dengan kemudahan Pak. Kita kan tidak pernah bisa Bu menelaah ukuran bahagia orang seperti apa. Kalau bahagia menurut kita mungkin kalau kita punya harta banyak bisa kita bahagia. Tapi tidak semuanya menganggap itu bahagia Pak. Ada orang asal bisa aja aku seperti ini udah bahagia aku. Jadi kan ukuran bahagia ini beda-beda Pak. Orang miskin Bu, kita anggap mereka payah. Mereka hidup enak, tidur malam tenang, utang tidak ada. Mau berutang pun orang tidak mau utang kan Pak. Jadi hidup tenang tanpa utang. Kita bilang orang kaya senang, penuh dengan kecemasan. Berangkat subuh ke masjid lupa ngunci pintu. Seminggu itu aja dibahas. Siapa yang keluar terakhir kemarin? Kalian nak ngunci pintu, zaman macam ini kah payahnya? Sampai keluar masjid itu saya pernah memperhatikan ibu-ibu berkali-kali mengguncang kunci itu. Ditesnya juga. Akhir pintu itu rusak bukan karena dilobrak maling, bertahun-tahun Pak menggoncangnya. Apa nak hancur kunci itu? Takut hilang sendal, dibawa kiri sama kiri ke masjid sendal gitu. Sampai bingung orang maling nengok Pak, kok kiri ya sendal orang di masjid. Coba Pak, kan gelisah tuh Pak. Jadi tidak bisa kita Bu nganggap ukuran bahagia itu orang berharta. Sampai ada Pak seseorang itu kalau duniawi saya lagi naik, saya jumpa sama dia untuk menyejukkan hati. Anak berbakti sama orang tua, hidup susah, senyum aja wajah itu, tidak pernah ngeluh. Jadi kalau hati sedang naik, duduk sama dia setengah jam, sejam untuk menormalkan perasaan lagi rasanya. Jadi memang Bu ya, ada pula orang berbakti sama orang tua kaya raya. Itu Pak. Karena Allah memang mengatakan dalam hadis qudsi, ada kalian ini yang beres imannya kalau dikasih kaya, dikasih miskin tidak. Maka ada di antara bapak ibu kayanya tuh awet Pak, senang aja karena memang cocok kaya. Kaya tidak membuat diri dia berubah, barang mewah tidak membuat dia sombong. Kan memang ada Pak, cocok orang seperti itu tuh. Walaupun Mercedes mobilnya, hartanya banyak, tapi tidak berubah Pak, cocok dia kaya. Kemudian apa kata Allah? Ada orang yang beres imannya kalau dia miskin. Maka adalah orang miskin kita nih Pak. Tidak mau kaya-kaya Bu. Karena Allah tahu ini kalau kaya tidak bagus imannya nih. Misalnya saya mencontohkan Bu, kenapa Ustaz Abdul Somad viral sampai puluhan tahun? Karena keikhlasan, ketulusan beliau dalam berdakwah, tidak memandang apa-apa, kaya pun hidupnya seperti itu juga, biasa saja. Kenapa tidak saya? Karena Allah tahu
Nih Nazril nih bahaya nih. Ini kalau kaya nih sombong minta ampun nih, dan nampak gejalanya tuh Bu. Dia pegaya nih, ini bahaya nih. Tahu Allah tuh. Maka udahlah, ini aja lah. Gini aja datarnya. Ada orang yang beres imannya kalau dia sakit. Kalau sehat tidak beres imannya. Ada orang dikasih sakit aja oleh Allah, Pak. Bukan karena dia tidak rajin sedekah, memang sakit itu bagus bagi dia. Tenang dia dengan sakitnya itu. Ada orang yang beres imannya kalau dia sehat, adalah sehat terus. Tapi beres imannya, Pak. Karena ada orang Bu, tidak cocok dia dikasih sehat, sibuk menjengkal kesehatan orang aja kerjanya, Pak. Berapa umur awak? 40 Pak. 40 macam tuh. Aku 80. Santai. Jadi sok dia, Pak. Ada kan tidak bagus orang kalau sehat terus tuh ya. Jadi itu Allah Maha tahu Bu, mana yang bagus imannya tuh. Nah, orang yang kaya berbakti sama orang tua itu memang kehidupannya itu memberi aja tuh, Pak. Memang cocok dia untuk jadi orang kaya. Saya sangka bapak itu dulu karena rajin sedekah saja, Bu. Rupanya memang ke orang tuanya itu, mungkin bapak ibu sering saya sampaikan ini. Apapun permintaan emaknya itu, Pak, tidak pernah dia berkata tidak. Tahu ibu permintaan emaknya yang dahsyat yang saya dengar itu apa? Aku tadi nonton TV, aku nengok mobil putih panjang besar, ditanyai ke perawatnya, apa merek mobil tuh? Valpire, Nek. Bisa enggak kau belikan mak? Bisa, Mak. Warna apa Mama mau? Kalau putih menunggu dulu, Mak. Enggak apa-apa, aku mau mobil itu. Enggak ada kata tidak, Pak. Padahal mak ini udah hampir 100 umurnya. Tidak bisa kemana-mana lagi. Pokok apa minta emak saya ini Ustadz, tidak pernah saya tahan. Ini anak-anak bapak ibu kadang belikanlah mak TV, nak ada ngegedip dah, tidak jelas lagi gambar orang. Mama ini jangan dunia-dunia aja yang mama pikirkan. Kita udah tua-tua nih berzikir aja lah ke masjid lagi Mama. Ini dunia juga yang mama pikir. Heran nengok mama tuh, tengok nek apa nih, rajin ya, padahal pelit Pak, nak mau nggak sih? Pandai dia alasan ini segala macam tuh. Makanya agak susah hidup orang sekarang, kaya tidak berkah. Tapi kalau sempat anak berbakti ke orang tua, apa kata para ulama? Bukit pun dia berdoa untuk jadi emas, bisa bukit batu jadi emas. Maksudnya itu apa Pak? Urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah kemudian lagi Pak, ketika Rasulullah sholat berjamaah bersama Ali, sedang sholat berjamaah itu Rasulullah imam, jatuhlah kalajengking Pak. Kalajengking padang pasir itu Bu, dia transparan. Kalau menggigit itu tuh hanya butuh waktu 21 menit untuk membekukan darah kita, bisa mati buatnya. Rasulullah sedang jadi imam tuh Bu, menoleh ke Ali, memberikan isyarat kepada Ali untuk maju. Majulah Ali ke depan, diinjaknya lah kalajengking itu sampai mati. Ali masuk lagi ke saf, sholat tetap dilanjutkan. Dari sini ingatlah Bu, kita bisa sukses sholat berjamaah ini kalau ada yang membahayakan, singkirkan bahaya itu dulu Pak. Jangan sampai kita terus pula sholat. Pokoknya Bu, matikan dulu binatang berbisa itu, sholat tetap lanjutkan walaupun bergerak lebih daripada 3 kali. Yang tidak boleh, hati-hati kalau latah Bu, sambil mukul mati kau, itu ya baru batal Pak. Sambil mukul lipan misalnya gitu Bu, sedang sholat, mati kau, itu batal tuh. Memang kalau orang latah ini payah di masjid Pak. Pernah dulu Bu, dia sedang sholat sunat, saya tidak dengar azan, saya masuk, saya bertanya ke orang, udah azan orang, dia jawab Pak, udah tak. Sedang sholat Pak, itu ngerinya kalau orang-orang latah tuh. Jadi itu yang bahaya. Jadi jelas tuh Bapak Ibu, kita mau sukses sholat berjamaah itu, kalau sempat ada yang membahayakan, singkirkan bahayanya dulu. Jangan sempat ditahan. Saya sedang sholat berjamaah, imam waktu itu membaca ayat tentang sedekah Bu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah, 1 menjadi 7 tangkai, masing-masing bulir berbuah 100. Bapak di sebelah saya nih Bu, menangis terus. Sambil dia megang pahanya nangis. Habis sholat kepo saya Pak, di bagian ayat yang mana lah dia nih tadi menangis.
kusuk betul tadi Pak Haji. Di bagian ayat yang mana Pak Haji tahu? Paha saya digigit lipan agak, saya cubit tambah kuat gigitnya. Lipan kan makin dicubit ya makin kuat gigitnya. Nah, ini akibat apa Bu? Dia tidak tahu bahwa kalau dalam keadaan sholat jangan buat kusuk. Matikan dulu apa yang membahayakan kita. Jangan sampai diteruskan sholat sementara kita dalam keadaan bahaya. Kecuali memang iman yang udah kuat Pak. Itu beda lagi Pak ya. Karena ada saya perhatikan tayangan beberapa imam sedang gempa tetap dia meneruskan sholat. Nah, itu udah keimannya memang tinggi. Kalau kita dibuat-buat lah, kalau dibuat-buat mana bisa Pak. Kalau memang belum sampai dibuat-buat nanti rugi, nanti menangis kita udah sia-sia jadinya. Contoh nih Bu, sia-sia. Sahabat Rasulullah namanya Qotsman. Sahabat mengira semua dia mati syahid Pak. Kata Rasulullah tidak. Nah, kan anggapan manusia dia syahid nih Pak. Rupanya apa yang menyebabkan dia tidak mati syahid? Sebetulnya waktu ditikam tidak mati Pak. Supaya dia dipuji orang mati syahid, ditusukkannya pedang itu lebih dalam. Ah itu. Jadi kita mungkin bisa menipu pandangan manusia, tapi tidak pandangan Allah. Kemudian Bu, yang berikutnya apa gandengan amalan sholat berjamaah itu? Ini pernah ketika sedang sholat, anak dari cucu Rasulullah, Umamah binti Abul As, anak dari Zainab binti Rasulullah, lari dia Pak. Dia lari sedang sholat berjamaah, pas lewat depan Rasulullah digendonglah dia oleh Rasulullah. Rukuk ditaruh, iktidal diangkat. Jadi dari sini Bu, apa kata para sahabat? Padahal sholat berjamaah ini penting. Ternyata kasih sayang sama anak, sama cucu itu sama pentingnya dengan sholat berjamaah. Jadi penyayang gitu Bu, sama anak-anak itu penyayang. Nah ini bukan itu saja, pernah Rasulullah sedang sujud naik cucunya Pak ke punggungnya. Ah di sini pun sahabat menengok juga Bu, oh rupanya ada cucu Rasulullah. Dibiarkan Rasulullah sampai puas cucunya Pak. Udah puas cucunya udah turun, baru dia duduk antara dua sujud. Jadi memang orang-orang yang rajin sholat berjamaah itu Bu, harus setali dengan cintanya kepada anak. Jadi kalau ada anak tuh dia ke masjid, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ingin rasanya aku menyiksa hambaku, tapi ketika melihat ramai anak-anak yang ke masjid, banyak masjid dimakmurkan, reda dan tentramlah amarahku. Nah, jadi cuman gini pula Pak, membawa anak-anak ke masjid itu pokoknya kalau kecil gendonglah dia dalam keadaan sholat itu. Jangan dia dilepas kalau belum dikasih teladan. Misalnya nih Bu, saya ingat dulu anak-anak saya itu kalau di rumah kan sebaik-baik sholat sunat di rumah Pak. Jadi ketika sholat sunat itu dia ada menangis, ada apa, saya diam aja terus sholat dulu. Sampai dia lama-lama terbiasa. Oh berarti kalau gerakan seperti ini, mau aku nangis, mau aku kejang, aku tidak akan diacuhkan. Kejang dalam tanda kutip ya Bu, maksudnya menangis itulah. Nah setelah dia tahu itu baru kita bawa dia ke masjid. Jadi dia nengok orang gerakan itu dia diam Pak. Wah ini tidak boleh ribut. Tahu dia diam. Nah ini cucu Bu, perangai itu macam apa, bawa ke masjid Pak. Lari sana lari sini. Bapak tuh stroke Bu, di depan ditanggalkannya sarung bapak tuh. Macam mana lah bapak tuh menaikkannya. Jahat. Nanti ditegur orang, dia marah Pak kan. Saya ingin mendidik anak cucu saya sedari dini, tapi harusnya dikasih teladan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.